Assalamualaikum Bunda. Di video ini, aku mau berbagi tentang perlengkapan pokok bayi baru lahir yang lebih utama dan penting untuk disiapkan terlebih dahulu dibandingkan perlengkapan pendukung bayi lainnya. Karena Bunda tetap bisa merawat bayi dengan baik meskipun belum memiliki perlengkapan pendukung bayi yang tidak kusebutkan dalam video ini. Yang pertama, ada pakaian bayi. Ada baiknya sebelum lahiran, Bunda tidak perlu membeli banyak pakaian bayi ukuran 0 hingga 3 bulan, dikarenakan bayi sedang cepat tumbuh sehingga pakaian ukuran 0 hingga 3 bulan hanya akan terpakai sebentar. Di sini, Bunda sudah cukup untuk menyiapkan 3 pasang baju kutung, celana pop, 3 pasang baju pendek celana pop, dan 3 pasang baju panjang celana panjang. Selanjutnya ada singlet atau kaos dalam. Bunda cukup untuk menyiapkan 3 hingga 6 kaos dalam. Dari pengalamanku pribadi, kaos dalam ukuran 0 hingga 3 bulan hanya terpakai sebentar karena bayi cepat besar. Saran dariku, Bunda bisa menyiapkan 3 kaos dalam ukuran 0 hingga 3 bulan dan 3 kaos dalam ukuran 3 hingga 6 bulan. Kemudian, Bunda sudah cukup untuk menyiapkan 3 topi bayi ukuran 0 hingga 3 bulan. Dari pengalaman pribadiku, bayiku hanya betah mengenakan topi ukuran newborn maksimal usia 1 bulan, karena ukuran lingkar kepalanya tumbuh lebih besar dibanding ukuran topinya. Selain itu juga, kulit kepala bayi sudah mudah berkeringat dan bayi sudah aktif bergerak ya Bunda. Selanjutnya, Bunda juga sudah cukup menyiapkan 4 pasang sarung tangan dan kaki. Saran dariku, Bunda bisa menyiapkan sarung tangan kaki model karet dibanding model polos seperti ini, karena model polos akan lebih mudah terlepas dan hilang. Kemudian untuk popok bayi, Bunda lebih baik menyiapkan diaper sekali pakai ukuran newborn tipe perekat dan juga menyiapkan popok kain tali untuk jaga-jaga. Karena ketika bayi mengalami ruam saat memakai diaper sekali pakai, Bunda bisa mengenakan popok kain terlebih dahulu hingga kulit ruamnya sembuh. Namun jika Bunda memilih mengenakan diaper sekali pakai saja pun tak masalah, karena saat ini ada banyak obat ruam untuk bayi. Untuk jaga-jaga, Bunda bisa menyiapkan 12 popok kain tali terlebih dahulu. Selanjutnya, Bunda perlu menyiapkan 1 alas ompol. Bunda bisa menyiapkan alas ompol Wonder Pad seperti ini, di mana bagian atas alas adalah kain dan bagian bawah alas adalah lapisan waterproof. Atau Bunda bisa juga menyiapkan alas ompol bahan karet yang alangkah baiknya perlu dilapisi kain atasnya agar tidak dingin ya Bunda. Kemudian, saat ini penggunaan kain bedong dibatasi dan tidak boleh dikenakan kencang kepada bayi. Fungsinya biasanya hanya untuk menghangatkan setelah bayi mandi. Bunda bisa menyiapkan 4 kain bedong. Semua perlengkapan pakaian bayi yang telah kusebutkan tadi, Bunda bisa menyiapkan secukupnya saja. Dan apabila kurang, Bunda bisa membeli tambahan seperlunya setelah bayi lahir. Yang kedua, ada perlengkapan mandi bayi. Di sini, Bunda perlu menyiapkan 1 perlak basah untuk memandikan bayi baru lahir dengan metode mengusap badan bayi apabila belum berani memandikan bayi secara langsung di dalam ember. Bunda bisa memilih perlak basah berbahan karet yang cukup empuk seperti ini. Selain perlak basah, Bunda juga tetap perlu menyiapkan ember khusus mandi bayi. Selanjutnya, untuk memandikan bayi dengan mengusap badan bayi baru lahir, Bunda sudah cukup untuk menyiapkan 2 waslap seperti ini. Bunda bisa langsung menjemur waslap setelah dipakai sehingga cepat kering dan dapat digunakan kembali. Kemudian, Bunda cukup menyiapkan 2 handuk bayi untuk ganti. Bunda bisa memilih bahan yang mudah menyerap air dan tipis sehingga mudah kering dan tidak mudah berjamur. Contohnya seperti bahan katun Jepang seperti ini. Selanjutnya, tentu Bunda perlu untuk menyiapkan sabun mandi dan sampo bayi. Yang ketiga, ada perlengkapan kesehatan bayi.
Untuk bayi baru lahir, Bunda perlu menyiapkan kain kasa untuk mengganti kasa pada tali pusar bayi hingga tali pusarnya terlepas. Bunda perlu menyiapkan minyak telon untuk menghangatkan badan bayi yang sekaligus memiliki kandungan anti nyamuk untuk mengantisipasi gigitan nyamuk pada badan bayi kita. Sebagai antisipasi tambahan dari gigitan nyamuk, Bunda juga bisa menyiapkan kelambu untuk bayi ketika tidur. Untuk bedak, saat ini tidak disarankan menggunakan bedak tabur karena dapat mengganggu pernafasan bayi. Apabila Bunda berkenan mengenakan bedak, Bunda bisa menyiapkan bedak padat bayi seperti ini. Kemudian, Bunda perlu menyiapkan sisir lembut apabila mungkin bayi Bunda terlahir dengan rambut yang tebal. Bunda juga perlu menyiapkan pemotong kuku karena kuku bayi sangat cepat panjang. Selanjutnya, sangat penting bagi Bunda untuk menyiapkan termometer agar Bunda bisa mengetahui suhu badan bayi ketika demam yang harus membutuhkan tindakan medis. Yang keempat, ada perlengkapan kebersihan bayi. Untuk perlengkapan kebersihan, Bunda perlu menyiapkan tisu kering dan tisu basah khusus bayi. Baiknya tisu basah tanpa parfum atau wewangian dan tanpa alkohol. Dan untuk membersihkan ketika bayi pup atau buang air besar, Bunda bisa menyiapkan kapas bulat seperti ini untuk membersihkan pup bayi karena kapas bulat yang dibasahi air akan sangat lembut menyentuh kulit pantat bayi. Kemudian, untuk membersihkan kotoran di telinga bayi, Bunda perlu menyiapkan cotton buds khusus bayi yang berukuran kecil disesuaikan dengan lubang kecil telinga bayi baru lahir. Penggunaan cotton buds ini disertai dengan baby oil agar gesekan pada telinga bayi ketika menyeka kotoran menjadi lebih lembut ya Bunda. Selanjutnya, untuk perlengkapan kebersihan pakaian bayi, Bunda perlu menyiapkan jemuran khusus bayi. Saat ini ada berbagai macam jemuran bayi. Bunda bisa memilih sesuai selera dan kebutuhan. Yang kelima, ada gendongan bayi. Di tengah maraknya perlengkapan canggih untuk menidurkan bayi dengan ayunan, tentu masa-masa menggendong bayi mungil dan menggemaskan adalah kebahagiaan tersendiri. Bunda bisa menyiapkan gendongan tipe apapun yang membuat Bunda mudah dan nyaman digunakan. Bisa jari seperti ini, gendongan ring sling ataupun M-shape. Yang perlu diperhatikan adalah keamanan dan kenyamanan bayi ketika kita menggendongnya. Sekian video perlengkapan pokok bayi baru lahir dariku. Apabila ada pertanyaan ataupun sharing pengalaman, Bunda bisa menuliskannya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Bunda.